Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rosi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan kurva permintaan, lalu teori penawaran dan kurva penawarannya. Baik, kita simak video berikut. Teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan kurva permintaan. Nah, ini hukum dari teori permintaan. Hukum permintaan: jika harga barang atau jasa relatif makin rendah, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan lebih besar, dan sebaliknya. Jika barang makin tinggi, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin menurun. Katris paribus, yakni menganggap faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan. Beberapa faktor penentu permintaan adalah: yang pertama, harga barang itu sendiri; yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut; yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata; yang keempat, corak distribusi dalam pendapatan masyarakat; yang kelima, cita rasa masyarakat. Nah, ini ada daftar permintaan. Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambar dalam angka 2 tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Nah, ini contohnya. Contoh dari permintaan terhadap buku pada berbagai tingkat harga. Nah, di sini ada keadaan, kita sebut dengan keadaan E, D, C, B, A. Lalu ada price atau harga. Lalu ada QD atau kuantitas permintaan. Nah, di mana keadaan terhadap E, harganya yaitu 20, maka permintaan atau kuantitas permintaan tersebut meningkat yaitu 125. Lalu D, harganya 40 dan kuantitas permintaannya 105. Lalu keadaan C 60 dan kuantitas permintaannya 85, dan keadaan B 80, kuantitas permintaannya yaitu 65, dan yang A price-nya 100 dan kuantitas permintaannya yaitu 45. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa jika harga semakin rendah, maka permintaan barang atau jasa tersebut akan lebih besar. Nah, ini selanjutnya, lalu ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Nah, lalu kita lihat di sini ada harga dalam bentuk rupiah 100, 80, 60, 40 dan 20. Lalu ada kuantitas permintaannya mulai dari 0, 45, 65, 85, 105 dan 125. Kita lihat pada kuantitas 45, maka harganya yaitu 100, dan kuantitas 65, maka harganya atau price-nya yaitu 80, dan kuantitas permintaan pada 85 harganya yaitu 60, dan kuantitas permintaan pada 105 yaitu 40 dan 125 yaitu 20. Kita bisa lihat atau bisa dibalikan ya. Kita bisa lihat dari harga 20, maka kuantitas permintaannya yaitu 125. Dari 40 yaitu kuantitas permintaannya yaitu 105, dan dari harga 60 yaitu kuantitasnya 85, dan dari 80 kuantitas permintaannya 65. Dari 100 ini harga terbesar yaitu, maka permintaannya semakin rendah yaitu 45. Nah, lalu ada masuk ke teori penawaran dan kurva penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain,
Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Lalu di sini ada kurva permintaan. Maaf, hukum penawaran. Jika harga barang atau jasa relatif makin tinggi, maka penawaran terhadap barang atau jasa tersebut akan lebih besar. Dan sebaliknya, jika harga menurun, maka penawaran akan ke atas barang tersebut akan semakin berkurang. Katalis paribus, yakni faktor-faktor lain dianggap tetap. Nah, kita lihat daftar dari penawaran ini. Di sini sama kayak tadi, ada keadaan A, B, C, D, E. Lalu ada price atau harga. Lalu ada kuantitas permintaan. Nah, jika keadaan A harganya 20, maka kuantitas permintaannya yaitu 45. Dan B, price-nya 40, kuantitasnya yaitu 65. Dan C, 60, kuantitas permintaannya 85. Dan D, 80 harganya dan kuantitas permintaannya 105. Yang E, 100 harganya, kuantitas permintaannya 125. Nah, bisa kita lihat dari jika harga barang atau jasa relatif semakin tinggi, maka penawaran terhadap barang atau jasa tersebut akan semakin besar atau banyak ya. Ini pembuktiannya. Nah, lalu ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kita lihat harga atau price-nya mulai dari 20, 40, 60, 80, dan 100. Ini terletak pada samping kiri ya. Dan ada kuantitasnya terletak pada yang bawah mulai dari 0, ini 45, 65, 85, 105, dan 125. Kita lihat harga 20, maka kuantitas permintaannya adalah 45. Dari harga atau price 40, maka kuantitas penawarannya 65. Dari harga 60, kuantitasnya adalah 85. Dari harga 80, kuantitasnya adalah 105. Dan dari harga tertinggi yaitu 100, maka penawarannya adalah 125. Nah, mungkin itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.